Baru saja pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga yang terkait bersama TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, BSSN, kemudian Bank Indonesia, OJK, dan PPATK telah menindaklanjuti hasil capaian dari Des Penanganan Judi Online serta Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia yang mayoritas pakar cyber security. Itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator-operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya judi online saat ini itu sudah seperti wabah, seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah, tentu saja sekali lagi dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat ini, selanjutnya Des judi online telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs-situs judi online, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Dari sisi teknis memang mudah, nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari hasil rapat Des pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah Des gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, Des gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, Des gabungan akan memasifkan kampanye dan edukasi publik. Hal inilah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPATK yang secara keseluruhan hadir pada kesempatan rilis
pada siang hari ini. Sedangkan untuk Desk Keamanan Cyber dan Perlindungan Data, ada 2 fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Yang pertama adalah melakukan perkuatan keamanan website milik pemerintah, termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan dari Ibu Menteri Komdigi untuk menambahkan, juga nanti dari Dikti, Kemenak, kemudian dari Polri, dari Kejaksaan, termasuk dari OJK untuk menambahkan. Saya persilakan. Atas izin Pak Menko Polkam, kami menambahkan sedikit dari apa yang beliau sudah sampaikan, melengkapi saja, mungkin bisa ditanyakan. Desk Judi Online di bawah pimpinan Menko Polkam itu rapat pertama tanggal 4 November, kita lihat sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Desk Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 perlah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain. Artinya sekali lagi kerjasama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan, karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada. Kami juga dalam kesempatan ini menggunakan waktu di depan teman pers juga untuk meminta kepada teman-teman e-wallet yang memang disinyalir platformnya dipakai, banyak dipakai untuk giat judi online. Teman-teman di Dana, GoPay, OVO, link aja. Ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan di e-wallet mereka masing-masing. Di halaman berikutnya yang kita sudah lakukan juga, kalau teman-teman buka aduankonten.ig, saya bertanya sudah berapa, sebetulnya bisa langsung dilihat di aduankonten.id. Kemudian juga teman-teman bisa melaporkan di aduannomor.id untuk melaporkan nomor rekening. Kemudian juga teman-teman bisa masuk ke cekrekening.id. Sekali lagi Kemkom Digi tidak mungkin bisa melakukan sendiri pemantauan, dan ini akan sangat membantu jika teman-teman juga mengirimkan aduan. Meskipun tentu kami minta maaf kalau kecepatan kita men-take down mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan teman-teman, karena satu dan lain hal yang nanti saya akan jelaskan. Akun-akun Instagram ini juga yang kami coba tayangkan kepada teman-teman, karena ini kami tampilkan beberapa yang sudah di take down. Lanjut di yang berikutnya, naik keyword yang masih bisa dibuka. Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword dari 4 sampai 20 November, ini usul kata kunci di Google, dan 7.252 kata kunci di Meta. Kenapa tidak bisa secepat yang kita inginkan, terkhusus untuk di platform-platform perusahaan-perusahaan teknologi besar ini, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, kami tidak bisa sendiri menghapus keywordnya. Kami sudah bersurat ke Google, kami juga sudah bersurat ke TikTok, kami juga sudah bersurat ke Meta untuk bekerja sama menghapus keyword-keyword tersebut. Mereka mengikuti guidelines dari perusahaannya masing-masing. Ini yang kita sedang dorong, minta untuk mereka juga ikut
Teman-teman sekalian, kami laporkan adalah menggiatkan kembali komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan operator seluler, perusahaan-perusahaan internet service provider. Nanti siang kami tugaskan Dirjen Aptika untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari kami singkatnya itu. Dan kepada kepala lembaga, rekan-rekan media sekalian, mohon izin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Bapak Kapolri dan juga sebagai Ketua Harian Des Pemberantasan Perjudian Online, sebagaimana tertuang dengan dalam Kep Menko Polhukam nomor 154 tahun 2024 tanggal 4 November 2024, izin menyampaikan beberapa hal. Menindaklanjuti apa yang disampaikan penegakan hukum, pencegahan dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pencegahan dan pemberantasan judi online. Upaya-upaya ini dilakukan sebelum adanya DES maupun setelah adanya DES. Tentu dengan adanya DES pencegahan dan pemberantasan ini, upaya yang kita lakukan lebih intensif lagi dan ke depan akan lebih intensif lagi, karena mengingat apa yang disampaikan Pak Menko tadi bahwa bahaya judi online ini sudah luar biasa, sudah cukup mengkhawatirkan. Ini menjadi perhatian kita, sosialisasi maupun penyuluhan-penyuluhan di bidang pencegahan dan pemberantasan perjudian online sebanyak 2.420 kegiatan. Kemudian kita juga sudah mengajukan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebanyak 16.355 permintaan. Nah, terkait dengan upaya penegakan hukum, tentu kami sebagai leading sektor penegakan hukum perjudian online ini masif melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia, di seluruh Polda jajaran. Handphone, 111 unit laptop, PC, judi slot 8278 yang sebenarnya sudah kita ungkap beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita sudah menyita menyita sekitar 76 miliar, tetapi tambahan lagi kita lakukan penelusuran aset terhadap situs ini, kita kembali menemukan 13 miliar dari rekening yang dirasai oleh tersangka FH. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita lakukan, sehingga total keseluruhan uang yang disita dari tersangka FH sebanyak 89 miliar 788